Iya, tadi dia udah kasih beberapa info menarik ya kan. Semoga berguna buat kalian. Oke, Bang Ali, lanjut. Speak Up berarti kapan manggung lagi? Katanya mau manggung di Tangerang ya? Masih belum, ini lagi ada tawaran, masih deal-dealan sih. Oh gitu? Dan sih, kalau emang oke ya mungkin di 25 besok. Yang kemarin akhirnya nggak jadi karena klien gue mundur terus syutingnya, jadinya ya mau nggak mau ya kita kan pulang kemarin kan gimana caranya biar gratis kan. Emang ini ya karena ini sesosok Ali Nugraha kita datangkan langsung dari Bali ke sini buat podcast ini doang nih. Wah gila, makasih Bang Ali udah datang ke Jakarta. Cuman buat sini doang, tuh balik lagi sore ke Bali lagi. Thanks to Apidin. Apidin. Biar masuk nih dia nih. Iya masuk bantu, tenang aja lu. Bali. Iya kan, bisa aja. Iya. Bali. Sekolah anak-anak semua pindah ke Bali. Iya dong. Itu pun itu pindah di tengah tahun dong berarti ya? Iya dong. Enggak. Opan iya dong? Enggak ya? Enggak. Pas kenaikan emang? Emang lagi pas kenaikan. Oh, aman lah ya kalau gitu ya. Aman. Emang kita itu deh kemarin kita coba sebulan di sana sekali cari ada yang cocok kali nih karena target kita adalah patokan kita adalah ya sekolah. Kalau ada sekolah yang cocok, oke, kita di sini. Kalau emang nggak ada yang cocok, balik lagi ke Jakarta gitu. Tapi kebetulan pas sana, ada yang cocok lagi nih, ya udah. Kurikulumnya berubah nggak atau sekolah alam gitu? Kurikulumnya berubah, tapi tetap, maksudnya semenjak pandemi itu gimana caranya yang apalagi yang gede kan, itu tetap harus masuk dalam sistem nasional kan. Yeah. Kita daftarin dia ke kerja paket lah, sekolah kerja paket. Jadi emang setiap berapa kita terus ngasih report ke mereka sih, biar terus terdata dalam sistem. Ada itunya ya? Iya. Kalau di Indonesia kan seperti itu, yang penting lo masuk dalam sistem, udah apa juga nanti kerja lo mau ngapain kan? Oh betul. Gitu. Yang penting lo aman di sistem, lihat nama ini, terdaftar sebagai siswa atau apa gitu. Ya gitu, yang penting itu kan. Soalnya yang di Bali itu memang sekolah bagus, tapi ternyata belum masuk dalam sistem pendidikan. Ini itu kayak terakreditasi terdaftar ya, gitu ya. Secara gua ngomongnya scene ya bukan skena ya. Secara scene musik di Bali ada perubahan nggak dari Jakarta sama Bali? Sebenarnya kurang lebih sama aja sih. Sama aja, malah mungkin lebih banyak di sana. Oh ya? Maksudnya untuk ini band atau akustikan? Kan gua ngeliat lu akustikan mulu soalnya. Iya, tapi untuk acara gitu, maksudnya lu emang kalau lu emang musisi banget, yang lu hidup dari musik ya emang paling bener di Bali sih. Ada terus di situ. Tiap hari ada, soalnya tiap hari ada live gitu. Lo mau ke kafe apa di situ pokoknya? Kafe apa pasti ada gitu. Nggak mungkin nggak ada. Kalau di sini kan masih kehitung nih misalnya di Sabtu Minggu nih Jakarta kan, karena hari biasanya orang-orang pada kerja, ya kan. Kalau di sana kan orang-orang di sana turis pada datang. Ya kerjanya ya ngurusin itu. Ya ini ngurusin lu entertain turis gitu ya Pak. Ya untuk turis itu kan nggak mungkin dibatasin cuma Sabtu Minggu. Iya. Udah jadi itu acara dari Senin sampai muter lagi gitu terus. Makanya emang siklusnya gitu di situ ya. Siklusnya gitu. Makanya kalau lihat rajin Instagram kan tiap hari pasti ada acara di sini, acara di sini. Waduh gila. Capek ngikutin kalau gua. Si keluar nih, si ngerem aja di rumah nih kayaknya. Ngerem di rumah aja deh udah. Betelor, udah pinggir sawah lagi. Lu di mana sih? Balinya mana sih? Apa? Balinya di mana sih? Di Ubud sih. Oh di Ubud. Kenapa lo pilih Ubud? Ya lebih tenang aja sih. Maksudnya gue pengen nyari yang berbeda dari Jakarta gitu. Kalau gue cuma pindah ke Denpasar, ke Canggu, Legian gitu sama aja ya. Maksudnya ya anak-anaknya pun banyak di sana kan, anak-anak Jakarta ya di Canggu. Iya Pasar juga ada beberapa. Macet juga kan di Canggu sekarang. Nah itu dia macetnya, nggak tahan gue. Gue lihat tadi lu bilang katanya habit lu nggak ada yang berubah pas di Bali, sama-sama aja kayak di Jakarta. Tapi gue lihat di Instagram lu udah lebih ke healthy lifestyle nih sekarang nih. Lebih daripada waktu dulu di Jakarta nih. Sekarang udah mulai lari. Lari pun sebenarnya kan udah mulai dari Jakarta. Dari Jakarta pun udah lari, ya pokoknya semenjak gua memutuskan untuk jadi plant based ya, maksudnya vegan itu
emang udah switching tuh, udah mulai switching dari makanan, semua intake makanan udah gua ya maksudnya udah dijagain. Terus apa akhirnya mulai ya mungkin karena itu juga kali ya Pak, faktor anak gitu kan, akhirnya memutuskan ya udah mesti olahraga nih. Nggak cuman kayaknya kalau cuman berubah dietnya doang kayaknya nggak terlalu maksimal deh. Ya udah kayaknya apa fisik pun harus mesti mulai gua perhatikan. Udah mulai latihan lari sampai ya akhirnya ya lanjut terus sampai sekarang. Lu larinya apa nih? Lari biasa, maraton. Kemarin kan lu habis ikutan trail run. Ya, itu trail tuh. Itu trail run itu. Gitu dong. Wah. Naik turun gunung. Iya, bukit gitu kan naik-naik. Ya. Ada obstacle-obstacle-nya gitu ya. Ya emang jalanannya aja. Ya trail aja ya. Pokoknya emang trail lah gitu, gimana sih? Itu berapa kilo sih? Kemarin tuh 25. 28. Oh, 28 kilo. Itu yang half paling marathon. panjang sih gua. Half marathon ya kalau dilari biasa ya? Udah lebih dari half marathon. Masa half marathon 21 kilo kan? 21 bener. Nah, pokoknya 28 kilo gitu. Itu paling jauh sih gua. Gua belum pernah marathon, gua juga nggak ngejar sampai situ sih, bukan atlet. Iya sih. Gua cuma emang target gua untuk lari itu ya untuk buat gua gitu, buat kalau lu atlet namanya jadi alit jadinya kan? Iya, Ali atlet kan? Atlet. Karena ngejar ke situ gua mau biar sehat aja gitu loh. Nggak yang target untuk lu kan ada orang yang wah pace gua harus gini. Wah. Iya, terus harus gini, gua harus ngejar maraton 3 bulan lagi gua harus maraton. Iya. Nah, maksud gua lu kalau mau apa ya? Kalau mau kayak begitu ya lu dari kecil gitu. Mas jangan umur 30, 40 apa 30 35 lu baru mulai lari lu mau ngejar maraton gitu. Iya. Buat apa juga gitu. Jadi lu terlalu apa over exercise jatuhnya, takutnya gue nggak mau sampai ke situ sih. Tapi kalau mereka mau ya willing ya udah lah ya. Lah gitu, enggak bebas aja. Itu kalau gue pribadi, gue nggak bakal ngejar gitu. Kalau emang ada kayak enggak deh. Kayak kemarin itu pun gue memutuskan akhirnya ikutan trail marathon tuh lama banget. Ikut ya, kuat nggak gue ya, kuat nggak ya? Udah nggak apa, santai aja. Kalau pas gue lihat, oh ternyata cut off time-nya 7 jam, ada ikutnya. Gue nggak bakal ngebut gue gitu aja gitu. Yang penting gue kelar nih. Penting kelar sampai gitu ya. Ya itu buat yang mungkin sama dengan orang-orang lain pencapaian diri sendiri gitu. Oh gue bisa kuat nih. Gitu. Tapi rasanya beda ya trail run di Bali ya. Kalau orang juga trail run jauh-jauh kan pasti kan di gua nggak tahu lupa namanya mungkin di ya gunung-gunung yang lain lah pokoknya gitu kan. Atau di ada yang di Prambanan waktu itu sempat naik. Prambanan maraton. Iya, maraton ya. Apa Borobudur. Nah, maraton. Lu makanan dijaga dong berarti. Kalau makanan itu alasannya kenapa sih? Bukan nggak dijaga, bukan dijaga sih emang karena kan emang udah berubah. Habitnya berubah. Akhirnya gue memutuskan untuk plant based kan gitu. Gitu. Bukan jadi emang bukan yang dijaga karena ya udah pilihan gue. Mungkin ada teman-teman yang mau jadi vegan juga kali. Lu tuh vegetarian atau vegan? Vegetarian atau vegan? Beda kan vegetarian? Iya beda. Itu beda. Gua sebisa mungkin ke vegan. Wih. Sebisa mungkin. Vegan tuh lebih parah daripada vegan kan? Bukan lebih parah, maksudnya lebih. Kalau vegetarian itu. Udah sama sekali nggak ada telur gitu udah nggak makan. Kalau vegetarian itu masih masuk telur dan susu dairy dan telur itu masih. Tapi kalau vegan itu emang udah nggak ada animal product gitu. Udah nggak ada bukan makhluk hidup ya, yang bernafas bukan. Ya, makhluk bernafas itu enggak. Pokoknya segala sesuatu yang dihasilkan dari makhluk hidup itu enggak dimakan gitu. Itu vegan. Itu gue sih menuju pengennya ke sana tapi namanya juga di Indonesia ya. Dan gue juga kan lamanya juga kan ya makan semua kan gitu kan. Kadang-kadang lagi makan di mana, waduh, ada cuma ginian doang lagi makannya. Ya udah deh. Tapi gue pasti lihat cuman ada keju nih, udah deh nggak apa deh. Kadang-kadang keju sama nasi? Enggak, misalnya kayak makan pizza. Keju. Makan pizza misalnya, atau nggak makan spaghetti atau apa itu kadang-kadang kan ada campuran mozzarella kecil-kecil segala macamnya. Nah itu kadang-kadang gue masih. Lu sekarang berarti udah lu hitung-hitung nih itu kalori nutrisinya apa? Wah kemarin gue minggu lalu udah makan nih kayak beginian, udah akhirnya gue tahan gitu. Tapi sebisa mungkin makanya gue emang mau lepasin itu sih. Lu ada kiat-kiat nggak buat teman-teman yang mau nyoba nih baru awal-awal nih gitu kan? Mana tahu lu role model orang kan terus wah Bang Ali udah vegan nih gue pengen nyoba gitu.
Apa untung ruginya? Terus cara mulainya tuh kan susah, Li. Itu sih sebenarnya balik ke kita masing-masing sih ya. Maksudnya kalau gua itu pure karena gua ada concern di animal welfare segala macam. Maksudnya dari ya kalau kita perhatiin juga kan saat ini kan isu lingkungan hidup kan lagi gokil ini. Saat ini kita ya beberapa bulan terakhir ini lu ngerasain sendiri lah. Iya. So, mulai dari ini aja lah. Panasnya gimana sih sekarang kan? Nah itu kan sebenarnya kan dari pengaruh Isu global nih ya. isu globalnya kan itu gitu. Dan kebetulan gua udah 5 tahun hampir 5 tahun lalu tuh mulai aware sih. Ini bener juga nih ini bagi gini ya. Itu kan gua cari source-nya apa sih? Oh ternyata dari peternakan. Dari peternakan itu kan gitu ya. maksudnya peternakan kan menghasilkan penyumbang terbesar untuk gas yang gas, ya. 16% dari si pencetus ini nih gitu. Jadi gue ngerasa ya udah deh mungkin dari gue bisa berkurang sedikit lah gitu. Berawal dari diri sendiri dulu dari diri dulu aja. Ya. Nanti gue juga ngelihat kayaknya kalau lihat dari banyak sih gue tuh riset dulu lah maksudnya bener gak sih bener gak ya nanti bener gak ya pasti ada keraguan keraguan pasti ada tapi cari tahu oh ternyata bener juga pas yang menurut gue paling paling kena make sense sama gue ini make sense nih jadi deh yuk jalan nih karena kebetulan istri gue pun kita semua satu keluarga sekarang vegan masih iya bukan vegan sih masih plant based lah gitu bisa mungkin plant based gitu tapi emang udah nggak ada animal product lagi sih kita yang kita konsumsi ayam itu enggak ayam enggak semua pokoknya yang ada nyawa yang ada bapak ibunya nggak kita makan gitu wow ini kacau juga nih gitu apalagi banyak kan film-film tentang itu kan maksudnya yang benar-benar ngorek abis bisnis semua itu semua bisnis kan di dunia betul mau perang kan mau apa semua itu bisnis kan yang sekarang terjadi kan gitu juga maksudnya kita juga tahu dalangnya dari mana gitu kan berat nih ya masuk jalan gitu pokoknya kayak kenapa gue memutuskan ya karena isu lingkungan hidup pertama animal welfare juga kalau lingkungan hidup kita berasa banget nih sekarang nih anjir panas banget iya lagi nggak kelar-kelar ya kan sekarang 37 8 buset maksudnya gue kebayang sih Jakarta ini panas itu Bali gimana ini kemarin sih kita sekitar segitu juga 36 37 ditambah hawa laut kan jadi pelikat banget gitu kan lengket gitu ya lengket segala macem maksudnya gue soalnya berapa kapan tuh seminggu lalu apa hampir 2 minggu lalu lah ngobrol sama Gojek dia ngomong tuh itu baru sekali gue dengar dari Kang Gojek itu ya. Lagi Gojek kan ngobrol segala macem Pak ini global warming beneran nih panasnya kayaknya Pak ya ini panas nih minta ampun Pak saya nggak kuat tapi ngomong gitu tuh tukang Gojek gitu nggak kuat saya narik belakangan ini nih gitu karena kalau yang gue lihat kan sekarang malah kita udah bukan di fase global warming lagi udah lebih dari itu heating sekarang udah bukan pemanasan udah pendidikan global sekarang makanya ini lagi gila-gilanya ini makanya emang ya sebisa mungkin lah gua soalnya kayak luar dalam ya inti bumi sama luar buset gitu jadi satu kalau jadi panasnya double gitu kali ya iya kan karena gas metan segala macam dari hasil dari itu juga dari polusi dari mobil segala macam industri dari hidupan itulah ya pokoknya segala yang kita lakukan lah semua kan berbalik dari kita lakukan apalagi gua kan bikin lagu Speak Up itu kan banyak yang soal isu bumi apalagi itu juga salah satunya gue bikin lagu banyak yang soal isu bumi segala macam tapi gue kok masih berkontribusi banyak nih gitu akhirnya gue kurangin pelan-pelan deh gitu mungkin gue belum bisa 100% karena setidaknya ada yang gue lakuin lah bisa gue lakuin lah gue nggak cuma ngomong doang nih gitu itu yang perlu gue tanamin di diri gue sih ini dia hebat loh kemarin gue liat Instagram lu terakhir tuh lu lagi bersih-bersih selokan apa ya? Apa sih? Sungai itu ya. Gede ya kan. Lu tuh kayak River Watch. Bukan, ada yang bersih pantai, bukan dong. Purnakawan. Purnakawan. Ya apa namanya? Ya ada lah gitu teman-teman di TikTok itu. Yang dia juga ngebersihin pantai. Waktu itu sempat di Bali, sempat di pinggir-pinggir sungai dia gitu. Ya lu ngelakuin itu rame-rame itu ada ini ya nggak? Rame-rame itu cuma bertiga. Asosiasi nggak tuh? Asosiasi. Enggak lah. Yang perkumpulan lu gitu di Bali. Emang kita lagi kita bersih-bersih yuk, udah gitu aja. Oh. Iya. Itu rutin nggak?
mau dirutinin, tapi Rencananya. ya karena kan juga emang ya kita cuma bertiga ngerasa aduh toh juga kan kita apa ya orang kalau bersih kan enak lihat gitu ya. Betul. Iya sih? Betul. Rumah lu berantakan buset deh. Yang ada lu Keluar lagi. Keluar lagi. Ayo keluar lagi. nongkrong lagi. Iya. Berantakan lah, terus gue berantakan di luar. Nggak balik-balik, gue kemana ya? Gue kemana-mana berantakan nih. Masa enak aja kalau bersih gitu. Paling enggak kalau emang kotornya bukan dari sampah rumah tangga kan lebih enak gitu. Kalau sampah cuma sakayu, Iya, itu iya. Emang bisa terurai gitu ya? akan terurai gitu. Tapi kalau yang kayak plastik gitu-gitu kan itu nggak bakal terurai bos. Berarti ntar kalau... Bos Abidin. Iya. Berarti ntar kalau beli jaring lagi bersih-bersih pantai, ikutan dong? Nggak tahu. Oh iya, iya. Gue nggak ada pikiran untuk itu sih. Mas kemarin juga Emang inisiatif sendiri aja gitu, ayo gitu. bersih. Emang lagi gabut bos. Oh iya benar. Di Bali gabut ya. Iya benar. Nggak. Tapi lumayan hasilnya apa? Hah? Lo hasilnya maksudnya bersih. lo buang kemana tuh? Hah? Yang mana? Lo pindahin ke sebelah. Ya lo pindahin doang. Kamera. Iya nggak kena kamera. Ih. Enggak ada yang kalau yang plastiknya kita kumpulin, kita kasih taruh di tempat sampah lah. Ya lo bikin campaign lah biar teman-teman di Jakarta juga ikutan gitu. Ya kan udah banyak. Ini kan lu Ali Nugraha lo yang Shit. iya chic nih. Ngomong Ali Nugraha, gue penasaran nih. Nuk itu artinya apa sih? Nugraha, apa sih? Nuk itu ya Nuklir. awal tuh dari nuklir, Oh. NUCT gitu. Tapi awalnya banget Nuc. itu tadi gue pengen NUKE kan, Nuk kan. Gue pikir lu bikin boyband kayak di Korea itu, Ada. NCT, cuman karena udah ada lu jadi tambahin U. Awalnya tuh main UKE, Oh. Nuk, tapi pas gue mau daftar haki nggak bisa, udah banyak yang udah pakai nama itu kan. Oh itu udah dihakiin? Udah dong. Wish. Udah lah, Nuk itu udah didaftarin. Nuk, karena kan gue bikin emang mau legal kan. Oh. Itu emang usaha gue lah gitu kan, pengen legal segala macem. Perlu daftar, makanya gue pengen daftarin. Makanya kita pas gue mau daftarin, Nuk, NUKE, wah nggak bisa. Oh Nuke itu udah ada malah ya? Hah? Nuke udah ada? Nuke udah ada banyak. Oh. Terus NUK doang? NUK udah ada botol bayi. Oh. Botol minuman. Waduh nggak ada, gimana nih? Akhirnya gue ngomong itu sama siapa ya? Lu telepon gue juga tuh, nama gue ini bagus gak? Gitu tuh. Oh, sama Miao. Oh Miao ya. Miao tuh kasih NUCT bang. Itu tuh pakai makasih Miao gitu kan. NUCT. NUCT standar dari panjangan dari Awalnya mau bikin festival tadinya, Nuc ya. Ya, itu emang target planningnya Nuk sih, maksudnya harus kejadian gitu. Oke. Apa sih, ada apa aja sih Nuk tuh? Ada acoustic room, ada Nuk Record, ada Digital distribution. Kalau record sebenarnya saat ini lebih ke digital distribution. Oke. Buka publishing ya berarti? Oh, bukan, publishing itu majalah. Ya, itu distribution lah. Distribusi untuk Oke. digital platform lah. Jadi kalau misalnya band-band, kita tuh nyari band-band tuh, misalnya band-band kita tabrak genre sih di situ. Apa aja lah ya. Mau aja masukin aja gitu. Kalau kita rasa ini oke nih, Tuh. masukin gitu. Nuk tuh bukan underground doang ya atau punk doang ya, ini semua Enggak, kita semua genre ya. ada. Oke. Orang ada sampai lagu rohani juga ada kita. Oh gitu. Iya. Baru tahu nih gue. Iya, kita masukin juga kalau emang bagus sih. Udah masukin gitu. Kita emang mau tabrak genre aja. Oke. Sempat ada Nuk podcastan itu kan, podcast, yoi. Ada Nuk apa lagi itu Nuk itu ya? Yang paling ini ya, yang main bisnisnya PH. Nuk barbershop ya, Nuk barbershop katanya kan. Ali mau buka Ali barbershop kan, cuma waktu itu kan sempet kan. Andy. Iya, pakai Andy ya kan. Terus oh ya, Nuk apa tadi? Tadi lo bilang persen? OPH. OPH, itu yang paling jalan dong. Itu yang main bisnis core bisnisnya itu sebenarnya. Sebenarnya kita CSR-nya tuh yang tadi itu ya, yang buat bantuin Oh, teman-teman atau apa gitu. gitu. Oh. Ini kesana lah. Terus selama lo di Bali nih, Nuk ngapain nih? Maksudnya Ya, siapa yang ngejalan? Kalau yang si akustik itu tuh lagi ke pending nih makanya. Itu lagi pending. Kalau yang masih berjalan ya PH masih berjalan gitu kan. Kalau digital distribution masih berjalan. Ya masih berjalan sih hampir semuanya masih berjalan. Ya bisa mungkin kan gimana caranya gue tetap di Bali tetap
harus tetap gerak lah semuanya. Wih. Tapi memang ada kesulitannya itu human resource segala macam. Betul. Karena kan ribet ya. Bolak-balik terus ada PIC yang di sini gitu ya. Betul. Ngap juga tuh. Mali, pertanyaan terakhir. Menurut lu kalau ada stigma yang mengatakan bahwa anak punk atau band punk itu tuh berandalan, apa lu tau kan lah stigma, lu tuh setuju, against atau gimana? Gue sih netral aja ya. Netral aja nih. Soalnya itu baru balik ke individu masing-masing. Oh, kalau emang yang lu lihat lagi begitu ya udah berarti emang begitu gitu. Enggak, maksud gue jangan lu bawa-bawa musik gitu. Oh, oke. Lu naik motor ngebut-ngebutan segala macem. Terus lu bilang anak motor brengsek gitu ya? Motornya brengsek kan nggak mungkin motornya brengsek. Iya benar. Orangnya brengsek gitu. Iya, Kalau iya. musiknya itu kan cuman sama aja kayak musik itu haram kalau gue pribadi ya. Ya tergantung orangnya lah gitu. Mungkin Iya. kalau emang lu secara individu lu baik, lu selalu ingat segala macam, ya lu pasti bakal isatin lu sholat. Iya benar. Kan? Kalau Banyak lu- juga yang kayak gitu soalnya kan. Ya, tapi banyak jadinya malah yang atasnya dulu dilihat nih gitu, tapi bukan ke individunya, padahal yang perlu kita kan individunya. Betul. Itu sih yang menurut gue, semua itu berlaku untuk semua ya, maksudnya. Semua tuh balik ke individunya sih. Kalau emang individu brengsek, mau itu dia musiknya pop, Iya. Brengsek aja udah gitu ya. Brengsek aja. Betul. Oke tuh, ini paling make sense nih jawaban di antara yang lain-lain. Le, ada pesan nggak buat teman-teman yang baru mulai ngeband mungkin atau yang udah ngeband kali gitu? Jangan ngeband. Jangan ngeband, biar kita laku, iya kan? Biar kita saingannya makin dikit, iya kan? Soalnya makin di sini teknologi makin maju, lu semua makin keren, men. Lah kita gimana? Kita udah capek buat ngulik teknologi, masalahnya ini. Gini-gini aja. Nah, kalau itu jalanin aja lah itu sih. Iya. Iya, nanti Nanti lu ketemu mentoknya semana gitu. Ya. lu akan ngejalanin dulu. Biar lu tahu. Dari situ lu akan tahu. Oke. Itu cocok buat lo apa enggak gitu. Kalau mau nggak cocok buat lu cepet cet. Banting setir. Banting setir. Kalau merasa, Jadi PH. Ini gua nih. Lu jangan gas terus gitu. Oke. Itu sih kalau gua ya. Yang penting lu jalanin aja dulu sendiri nih, biar lu tahu, jangan sampai. Awal dari kecil lu udah, gua pengen jadi kayak Ariel Noah. Mau jadi ngakak gitu kan. Jadi bang ngakak aja pakai apapun itu yang lu menurut gue nggak mesti musik juga, apapun itulah ya. Iya. Lu mau jadi musisi doang nggak apa-apa, maksudnya musik doang nggak perlu ngeband segala macem, jalan aja dulu sih. Oke. Sekarang kita lagu terakhir, lagu penutup dari Ali Nugraha. Ali. Aku hanya manusia biasa, tak sempurna dan juga tak berdaya. Rasa ini takkan hilang, kau selalu di hati. Aku hanya manusia biasa, walau jalan kita berbeda. Rasa ini takkan hilang, kau selalu di hati. Sayang takkan hilang, kau selalu di hati. Kau cinta sejati tak harus memiliki. Yeay. Terima kasih Ali Nugraha, terima kasih teman-teman udah ada di Rotogers Backstage. Gua Mas Anas, salam pamit, salam garbu somai.